Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa qala aidan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyuhul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur yang senantiasa panjatkan oleh kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari ini malam ke-18 di bulan Ramadan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada saat ini kita semuanya lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita senantiasa menguatkan keimanan kita, menguatkan imun kita, terutama keistiqomahan kita tatkala ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada paduka alam kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kepada para keluarga, kepada para sahabat, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan dijadikan umat yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 2 Bandung, ataupun kaum muslimin wal muslimat, materi yang akan saya sampaikan saat ini yaitu sholat sebagai penolong. Tatkala ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali memerintahkan sholat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu dan untuk disampaikan kepada umatnya untuk melaksanakan sholatnya 5 waktu. Tetapi akhirnya tatkala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak kembali ke bumi, ketika di perjalanan bertemu dengan ruh Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi Musa alaihissalam, "Ya Rasulullah, diperintahkan oleh Allah berapakah waktu untuk melaksanakan ibadah sholat?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Musa, saya diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sebanyak 50 waktu." Kemudian kata ruh Nabi Musa, "Ya Rasulullah, kembali lagi, umatmu gak akan mampu melaksanakan yang 50 waktu tersebut." Lalu akhirnya Rasulullah SAW kembali lagi kepada Allah, dan akhirnya oleh Allah dikurangi menjadi 45 waktu. Ketika di perjalanan bertemu lagi dengan ruhnya Nabi Musa, kata Nabi Musa, "Ya Rasulullah, berapakah 45 waktu ya Musa? Kembali lagi umatmu tidak akan bisa melaksanakan waktu tersebut." Sampai akhirnya dalam riwayat Nabi Muhammad SAW terus bolak-balik bertemu dengan Allah sampai 10 balikan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat itu sebanyak 5 waktu. Tetapi ketika di perjalanan bertemu lagi dengan ruhnya Nabi Musa, "Ya Rasulullah, berapa waktukah yang diperintahkan oleh Allah?" Kata Rasulullah, 5 waktu ya Musa. Kembali lagi umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakan yang 5 waktu tersebut. Kata
Maka Rasulullah menjawabnya, hanya umatku yang taat kepadaku, yang selalu taat kepada Allah, yang menjalankan sholat yang 5 waktu. Sampai akhirnya sholat tersebut sampai zaman sekarang ciri dari orang yang beriman senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Orang Islam sangatlah banyak yang ada di alam semesta ini, tapi orang yang beriman tidaklah sebanyak orang Islam yang ada di alam semesta ini. Muslim tidak dijamin beriman, tapi orang yang beriman pastilah seorang Muslim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala ketika kita senantiasa membaca buku, literasi ataupun yang lainnya, banyak sekali kita temukan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang keutamaan ibadah sholat. Akan tetapi sungguh sangat mengherankan bagi kita semuanya, yang kita jumpai kaum muslimin yang tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu tentang keutamaan dan kedudukan ibadah sholat sehingga melalaikan. Kalau di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang selalu melalaikan sholat. Maka celakalah orang-orang yang selalu melalaikan sholat. Maka orang-orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka wahid. Bukan orang yang meninggalkan sholat, tetapi orang yang sholat, yang suka melalaikan ibadah sholat. Sebagaimana yang kita ketahui, sholat adalah ibadah yang paling tidak menarik, merepotkan dan sangat melelahkan. Apalagi di dalam bulan Ramadan, dengan adanya sholat tarawih, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, sampai ada yang 40 rakaat. Sampai kalau dilaksanakan secara normalnya, ada yang beresnya sampai jam 10 malam atau yang jam 12 malam. Tetapi tatkala ketika kita akan meninggalkan sholat dengan keadaan sekarang ini, janganlah dijadikan sebagai alasan untuk tidak melaksanakan ibadah sholat. Justru dengan sholat, itu merupakan salah satu ciri kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin, faman tarukaha faqad hadamadin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sama saja dengan mendirikan agama Allah. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sama saja dengan meruntuhkan agama Allah. Maka itulah keutamaan dari sholat. Saking wajibnya ibadah sholat, tatkala ketika kita melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mencontohkan tatkala ketika kita sholat, maka dilakukan dengan berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, maka kita lakukan dengan cara duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka kita lakukan dengan cara berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, kita lakukan dengan isyarat. Kalau tidak bisa melakukan dengan berbaring dan isyarat, maka akhirnya disolatkan. Apakah kita akan disolatkan? Justru kita sholatlah sebelum kita disolatkan. Maka jelas sekali dengan sholat di sini, kita jadikan sholat sebagai kekuatan. Kita jadikan sholat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala ketika kita mendirikan sholat dengan senantiasa tidak menyisihkan waktu untuk mendirikan sholat. Bahkan terkadang orang-orang selalu mengejek saudaranya yang perhatian dengan sholat, atau menjadikan sholat sebagai bahan gurauan dan candaan. Baru-baru ini ada masalah, baru-baru ini ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai prank. Tatkala ketika ingin menjadikan sesuatu pamor atau meningkatkan YouTube-nya, maka dia mempermainkan ibadah sholatnya dengan hal yang lainnya. Kemudian dijelaskan kembali dalam tulisan singkat ini, saya akan menyebutkan sedikit tentang keutamaan ibadah sholat sebagai bahan pengingat bagi diri kita semuanya dan bagi kaum muslimin dan muslimat yang ada di sekitar kita.
Yang pertama, sholat adalah penyejuk hati dan penghibur jiwa. Sholat merupakan penyejuk hati, penghibur dan penenang jiwa. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hubbabu ilayya minad dunya nisa wa tayyib, wa ja'ila qurratun aini fis shalah." Dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholatku. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda juga, "Kum ya Bilalu fa'rijna bis sholah." Wahai Bilal, berdirilah, nyamankanlah kami dengan mendirikan ibadah sholat. Sholat adalah zikir, dan dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, hati pun menjadi tenang. Sholat adalah interaksi antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Seorang hamba berdiri di hadapan Rabb-Nya dengan ketundukan, kerendahan diri, bertasbih dengan memujinya, membaca firman Rabb-Nya. Membaca firman Rabb-Nya senantiasa mengagungkan Allah, baik dengan perkataan dan perbuatannya. Memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang memang layak ditujukan untuk dirinya. Dia meminta kepada Allah Ta'ala berupa kebutuhan dunia dan akhirat. Kalau sholatnya sempurna, maka semua kebutuhan hidupnya yang ada di dunia dan di akhiratnya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Kemampuan sholat untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar itu sangatlah tergantung kepada kualitas ibadahnya. Kualitas ibadah sholat yang dilakukannya. Minimal ketika sedang sholat itu sendiri seseorang berhenti dan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena ketika sedang sholat seseorang sedang melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ada yang selesai sholat kemudian mencuri sandal di masjid. Misalnya karena memang kualitas sholatnya yang buruk sehingga tidak lama selesai sholat dan kembali lagi melakukan kemungkaran yang selalu kita kenal dengan nama STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kualitas sholat yang bagus antara lain ditandai dengan hati yang kembali bertaubat kepada Allah. Al-ikhlasu fil ibadah, ikhlas tatkala ketika kita beribadah, menghadirkan hatinya menghadap kepada Allah Ta'ala, dan kuatnya keimanan di dalam hati. Jika seseorang atau seorang hamba terus-menerus dalam kondisi seperti itu, maka ketika dia memiliki keinginan melakukan kemungkaran, dia pun ingat dengan kondisi dirinya ketika menghadap Allah Ta'ala dalam sholatnya, sehingga pada akhirnya dia pun tercegah dari perbuatan kemungkaran tersebut. Yang ketiga, sholat sebagai penolong manusia terkait dengan urusan agama dan dunia. Penolong masalah di dunia dan masalah di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza azzabatu amru shalla." Dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau segera mendirikan sholat. Yang selanjutnya, sebagai pahala dan kebaikan yang besar untuk disiapkan untuk hambanya yang mendirikan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsu sholawatin katabahuna Allah alal ibadi,
faman jaa bihinna lam yudoyihi minhunna syai'an istakhfafan bihaqqahin kana lahu indallah ahdun ayyudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallah ahdu in syaa'a anzbah wa in syaa'a udkhala khalal jannah. 5 salat yang telah Allah Ta'ala wajibkan kepada para hambanya. Siapa saja yang mendirikan dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun darinya karena meremehkan haknya, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah Ta'ala untuk memasukkannya ke dalam surga. Sedangkan barang siapa saja yang tidak mendirikannya, dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendaki, dia akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Ad-Daud dan An-Nasai, Ibnu Majah, ini merupakan hadis yang sangat sahih. Nabi SAW pun juga bersabda, "Was-sholatu nurun." Salat itu adalah cahaya. Tatkala ketika kita hidup di alam semesta ini tidak meninggalkan ibadah sholatnya, maka sholat tersebut akan menjadikan cahaya ke dalam dirinya, cahaya ke dalam wajahnya, cahaya di dalam kehidupannya, ataupun di dalam segala apa yang dilakukannya, segala di dalam aktivitasnya. Maka jelas sekali sholatnya baik, maka seluruh apa yang dibutuhkannya, apa yang diperlukannya, apa yang diinginkannya akan baik pula. Cahaya di sini merupakan cahaya dalam hatinya, wajah cahaya di alam kubur, dan cahaya pada hari kiamat. Tatkala ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ketika orang tersebut betul-betul ahli sholat, maka di keningnya akan tertuliskan ana ahli sholat. Tapi tatkala ketika orang tersebut tidak pernah melaksanakan ibadah sholat, maka di dalam keningnya tertulis ana kafaroh. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Nabi SAW mengingatkan tentang sholat pada suatu hari. Kemudian dia berkata, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan barang siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya yang betul-betul hasan. Ini merupakan simbol yang jelas sekali bahwasanya orang tersebut tatkala ketika meremehkan sholat, ibadah sholatnya, maka Allah akan menggolongkan dengan orang-orang yang pernah betul-betul keluar dari jalan Allah. Yang selanjutnya, manfaat dari sholat tersebut. Yang kelima, sholat adalah sebagai penggugur atas dosa-dosa kecil dan membersihkan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya? Kemudian para sahabat, la yabqa min darani syai'an. Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga, itu adalah pemisahan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa yang kecil. Dijelaskan kembali di dalam hadis riwayat Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya, selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Maka jelas sekali di dalam hadis ini, bukan hanya sekedar sholat 5 waktu, tetapi ada sholat yang paling utama khususnya bagi kaum laki-laki, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, itu merupakan penggugur dari dosa-dosanya. Karena di dalam riwayat, kalau seandainya kita tidak melaksanakan sholat Jumat berturut-turut sebanyak 3 kali, maka Allah tidak akan mengakuinya sebagai umatnya. Kemudian dalam penjelasan yang selanjutnya, keutamaan atau manfaat sholat yang selanjutnya, sholat adalah penghubung paling kuat antara hamba dan Rabb-Nya. Rasulullah SAW bersabda kembali, Allah Ta'ala berfirman, aku membagi sholat, yaitu surat Al-Fatihah, untukku dan hambamu menjadi 2 bagian, dan untuk hambaku sesuai dengan apa yang dia minta.
Ketika hamba berkata yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujinya. Hadirin rahimakumullah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas sekali bahwasanya ibadah sholat itu bukan hanya sekedar kita lakukan untuk menggugurkan kewajiban saja, tetapi sholat itu adalah betul-betul kebutuhan kita. Sholat bukan dijadikan sebagai satu paksaan kepada diri kita, tetapi kita membutuhkan bahwa sholat itu butuh untuk kita lakukan. Seperti halnya ketika kita membutuhkan makanan, ketika kita membutuhkan pakaian, ketika kita membutuhkan rumah. Tatkala ketika sholat pun juga, tatkala ketika kita mendengarkan azan atau seruannya, maka apa yang kita lakukan? Aqimis sholat, dirikanlah sholat, bukan hanya sekedar melalaikan ibadah sholat. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan di dalam materi ini, materi Smart Friend ini, mudah-mudahan menjadikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ujian dari Allah atau musibah dari Allah ini segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.